Halo semuanya, hari ini bersama Yori dan ada tamu kita Patra Gumala. Halo. Wih. Halo. Patra Ya. adalah seorang stand up comedian Ya, yang tergabung juga di podcast Ancur. betul sekali. Dan podcast Ancur ini, kamu udah tahu nggak ada podcast namanya podcast Ancur? Kayaknya aku sering lihat ada kakak sih. Betul. Emang pernah di YouTube? Pernah di YouTube. Kayak di- Yotas Ancur pernah di YouTube-nya Radit. Iya, pernah waktu itu. Pernah 2 kali. Yori di sini, dia itu pengen belajar stand up. Ayo dong. Iya. Gua kan di show gue ya, Dit. Show gue tuh gue pengen openernya perempuan dan Gen Z sebenarnya. Oh gitu. Iya, dan kalau dicari datanya masih dikit banget. Siapa yang masuk nominasi lo? Akhirnya yang gue pilih ada Alma. Alma tuh kemarin di Stand Up Fest juga, tapi di panggung luar tuh. Dia Alma ya? stand up Indo Tangsel. Abis itu Firda Indira. Firda tahu, Firda. Akhirnya Firda, udah. Oke. Karena yang lain ada kalau ada pun perempuan antara memang belum solid di panggung rasa ya. Iya. Atau udah bukan Gen Z lagi, udah hampir 30-an ke atas umurnya. Nah Yori ini udah ketemu sama Ari Kriting, Iya kan. terus ketemu sama siapa lagi ya? Kan. Sama Rais, juga dia lagi belajar komedi nih. Tapi Patra itu setahu gua, lu sering ngomongin Gen Z, bener nggak? Iya, Banyak yang lo sebelin kan? bukan gue sebelin sebenarnya. Gue luruskan ya. Gimana? Bukan sebelin tapi resahkan. Oh iya. Resahkan. Resah. Sebenarnya premisnya tuh bukan gue resah sama Gen Z sebenarnya. Ketakutan gue takut pas anak-anak gue udah beranjak remaja, gue udah makin gak nyambung. Oke. Ngerti nggak? Dengan alpha ya. Karena sama Oke. Gen Z aja kayaknya gue rasa gap gue udah Jauh ya. lumayan jauh gitu. Banyak obrolan-obrolan mereka yang gue atau concern mereka yang menurut gue apa sih gitu. Apa yang menurut lo paling gak nyambung sama Paling generasi ini ini? ya, paling yang mungkin yang sekarang paling aman untuk kita obrolin lah ya. Paling aman dan nyaman. Paling gak dipotong, Paling nggak dipotong di ya. Twitter ya. Lo tau ada istilah typing ganteng di anak-anak Gen Z? Typing ganteng, tahu. Tahu kan yang kalau typing tuh nggak boleh, menurut mereka huruf pertama nggak pakai kapital gitu kan? Kalau ganteng itu tanpa kapital. Iya salah satunya, iya kan? Bener nggak? Aku sebenarnya nggak paham tapi begitulah teorinya. Iya kan? Jadi lu chat nih, kalau kita kan chat aja gitu kan? Iya. Huruf pertamanya huruf gede ya. Iya. Emang itu sesuai Emang- KBBI iya. kan? KBBI begitu. Emang seharusnya huruf gede Iya, dong. nah buat generasi Gen Z atau mungkin angkatannya mereka nih, itu tua banget buat mereka. Kalau depannya huruf kapital. Betul, gua diprotes sama anak magang gua kayak, "Bang, Iya. chat lo orang tua banget ya, haha." Karena mungkin bercanda, karena kan gue emang pelawak bercanda mulu. Tapi chat lo tua banget ya Bang, kenapa? Ya lu chat pakai huruf gede gitu. Astaga. Emang seharusnya gimana? Emang bukannya gini? Enggak, kalau sekarang tuh huruf kecil. Tapi kan effort banget, Pat. Iya. Karena kalau di gua ya, setelan gua tuh Depannya pasti depannya kapital. langsung kapital. Iya, emang. Secara otomatis. Harusnya Betul. memang gitu bukan? Emang itu yang benar juga gitu, yang kita pelajari bertahun-tahun pelajaran bahasa Indonesia kan? Tapi buat mereka nggak ganteng. Nggak ganteng, itu salah satu typing orang tua lah. Atau jenis ketawa yang Oh iya ini benar. hahaha. Hahaha, ada hahaha. Jenis ketawa hahaha itu apa? Culun. Tergantung. Pokoknya kalau Apa? yang konyol banget kan biasanya WK nggak bisa tuh, red Ya, flag, red udah. flag. Di Twitter tuh soalnya banyak bang. Typing cantik. Iya. Terus itu harus namanya. ujungnya tuh hihi atau iya. nggak boleh. Hihi hehe. bukannya geli. Hihihi kan geli kan? Iya kan maksudnya kayak kalau ngebayangin cewek hihihi itu kayak mungkin manis gitu atau di ujungnya terus pakai emoticon yang kayak gitu. Itu ada ya kayak gitu-gitu. Ada. Nah, Itu yang bikin aku bingung nggak bingung. lo? Yang nggak boleh katanya adalah ini yang gue sering lakuin. Gue kalau ngomong sama orang itu suka pakai emoticon gini. Oh iya, benar. Katanya tuh juga tua. Iya benar. Oh iya. Itu Adit. Itu karena gua ada ini atau karena gua suka gini ya, terus ada peace gitu-gitu. Itu kan maksudnya ya Gimana karena caranya? texting gue biar ramah aja kan. Atau feed Instagram berantakan buat Gen Z juga matters tuh. Apa tuh fit Instagram Ya berantakan? intinya buat Postingan itu. iya harus kanan kiri kan ada 1 2 3 tuh feed tuh. Ya kanan kiri harus seimbang terus. Misalnya ini ada reels, habis itu foto, itu harus reels lagi. Iya, pokoknya Supaya harus kotaknya ini. bener, harus rapih lah Oh my God. buat mereka. Bingung kan lo? Bingung sih. Lu bayangin anak lu nanti, anak lu umur berapa? Umur 4 sama umur 3. Ya 10 tahun lagi lah, berarti udah se-SMP, SMA kan. Itu bakal tren apa lagi yang lu nggak bisa kejar, Dit? Itu loh. Nih, karena mungkin follower gue juga banyak yang masih muda ya. Iya. Kadang-kadang apa yang gue lakuin tuh suka emang banyak diprotes kan. Kayak gue IG story, itu banyak yang bilang terlalu bawah. Terlalu bawah. Gimana sih? Iya bener.
Bang itu bapak-bapak banget bang IG story lu, karena bawah gini. Oh gini. Oh kalau ngomong di sini. Ya seharusnya gini. Oh. Kalau anak muda tuh gini. Kalau Iya, bapak-bapak IG story-nya gini. Oh iya benar sih. Iya kan? Iya nggak sih? Bener. Nah itu DM gue tuh rame tuh kalau kayak gitu-gitu. Belum lagi gue kan suka capture komen orang terus gue tanggepin. Iya. Terus fontnya, bang itu kegedean bang Oh fontnya. iya. Ketahuan bang, font lo kegedean. Nah karena Yori kan juga mau stand up Iya. nih. Iya. Waduh. Patra itu lagi mau nyiapin special show. Wih, show. Special show-nya tanggal 30 September. Oh. Di Usmar Ismail. Usmar Ismail. Oh itu venue favoritku tuh. Itu bagus banget venue-nya. Usmar Ismail. Namanya apa? Merdeka atau Party. Merdeka atau Party. Merdeka atau Atau Party. Oke, itu mau ngomongin apa, Pat? Ya itu sih sebenarnya soal ya kalau bahasa kitanya sih midlife crisis dit sebenarnya. Makanya Merdeka atau Party itu dua kata yang sangat bertolak belakang lah sebenarnya kan. Ini kan kita seumuran nih. Iya. Lo pernah gak sih satu hari lo ngaca terus kayak ini gue masih pantas nggak ya dengan baju ini keluar rumah? Gue nggak tahu sih lo ngaca atau enggak ya tapi Ngaca sih jarang sih. iya kan. Tapi kayaknya gue udah ketuaan deh buat pakai ini. Ada perasaan Ada dong. Apalagi kalau lu belum pernah ke sekolah anak lu sih ya. Pernah. Oh pernah ya? Pernah. Iya kan? Pas lu ke sekolah anak lu terus ketemu sama orang tua lain kayak gue aneh sendiri deh gitu. karena Nah. Karena paling Tahu. aneh aja gitu rasanya. Iya, Duh, iya. bentar ya, gua bayangin nih. Jadi sekolah anak gue, setiap hari Jumat itu ada assembly. Jadi assembly itu kayak mereka punya Panggung lah ya. panggung sendiri. Jadi tiap hari Jumat tuh dari preschool sampai yang high schoolnya itu dikumpulin. Suka ada perform apa segala tiap Jumat. Iya. Ada presentasi apa segala macam. Iya. Nah gue tuh memang agak awkward kan kalau ketemu orang banyak. Iya. Jadi gue ngeliatin orang tua mereka. Tapi orang tua di sekolah anak gue kebanyakan orang Korea yang gitu-gitu kan. oke. Nah, itu Pak, gue baru pertama kali ngeliat. Ternyata secil itu. Jadi banyak yang bapak-bapak pakai celana pendek, Oh, karena pakai ini expat kan. Mungkin ya. Iya. Mungkin ya. Jadi malah gue ngerasa kayak gue kayak kerapihan deh gitu. Bener ya sih? Malah ngerasa gitu. Oh, lu gua. ngerasa gitu? Iya. Oh. Beda lingkungan. Beda lingkungan, beda sekolah, beda kasta sekolahnya beda soalnya. Iya, iya. Enggak, bukan. Soalnya kalau dia tiap Jumat kan assembly. Iya. Kalau gua tiap Jumat kan anak gua Jumatan bersama. Iya, Sekolahnya kan beda. Yasinan. Atau gini deh, gua kemarin ke WTF. Yang relate. Gue kemarin WTF. masih ke WTF, gue masih ke We The Fest gitu. Iya, festival itu tau. Iya, gue ngerasa ini kayaknya udah bukan dunia gue nih. Tapi gue masih pengen datang ke acara-acara gini, ngerti gak sih lo? Oke. Yang pokoknya kayak perdebatan itulah soal ini kayak Oke. kalau dulu misalnya mungkin 10 tahun yang lalu lah gue ke We The Fest tuh bisa kayak, weh ketemu si ini gitu. Kemarin gue ke We The Fest ketemu teman gue lagi nganterin anaknya, nemenin anaknya mau nonton. Waduh. Tadinya dia beli tiket untuk 1975. Oke. Tapi udah beli kayak, lu ngapain sih no? Iya nih anak gue pengen nonton jadi gue temenin. Akhirnya nggak jadi. Itu yang ciuman itu bukan? Iya benar, Oh, iya. tapi tetap datang akhirnya gitu. Iya, ada band Si ciuman di panggung. 1975. Oh, kamu nggak tahu? The Fest. Ada band Lu ciuman di terlalu panggung. sibuk main game kayaknya. Iya. Kayaknya ya aku kebanyakan baca manga deh. Iya, Tapi intinya merdeka atau party, maksudnya di mana Merdeka, korelasi sama... Merdeka tuh kayaknya sesuatu yang lebih dewasa aja gitu. Partinya tuh kayak satu sisi gue yang menolak tua juga. Meskipun akhirnya gue di tahun ini gue udah firm kayak enggak nih udah sudut pandang gue udah nggak bisa balik ke anak muda lagi sih, udah pasti fix tua gue. Kan kalau nggak salah terakhir itu lu juga baru spesial kan? Spesial 2022. 2022 yang lu sempat rame juga tuh Iya, iya. gara-gara potongan stand up-nya dia. Iya. Itu rame tuh didebatin Iya. soal Oh. ladies parking. Soal ladies Bener kan? parking. Ladies parking. Ladies parking. Iya benar, ladies Terus parking. gua kan lihat tuh, gua melihat keramaian itu. Jadi Patra ada potongan promo stand up-nya dia Oh, iya. ditaruh di Twitter. Terus orang pada marah-marah gitu. Nyinyir loh. Karena Marah banget, marah banget. Karena soal Oke. perempuan lah apa gitu Iya, kan. iya. Iya. Gue ngeliat tuh Pat, terus gue ngeliat kayak, aduh si Patra kasihan juga ya di bully rame-rame gini gitu kan. Kasihan juga, apa kabar ya dia ya gitu. Nggak taunya penjualannya jadi naik banget. Emang iya Pat? Iya. Gara-gara ngaruh banget lah. Gara-gara lu mau di cancel apa segala macam Iya, jadi rame. Jadi rame. Di-cancel? Di cancel. Maksudnya di cancel? Di cancel kerjaan gitu-gitu. Iya. Cuman gara-gara ladies parking. Wah, lu nggak Tahu bisa nggak cuma materinya? gara-gara. Nah, nih Yori nih di cancel ya. Lu jangan bilang cuma gara-gara loh. Ladies Nggak, parking karena tuh dia nggak tahu ininya, nggak tahu Oh, materinya. konteksnya. Maaf, Iya, maaf, iya. maaf. Konteksnya. Konteksnya sebenarnya kalau
keseluruhannya sebenarnya itu bukan stance gue soal ladies parking sebenarnya. Jadi sebelum itu ada jokes soal perempuan, Dit. Oke. Nah, terus di video itu setelah jokes itu gue bilang kayak kalau lu tersinggung soal jokes gue perempuan tadi, kayaknya lo orang yang tersinggungnya sama ladies parking. Jadi kalau berdasarkan ya jurnal-jurnal lah ya soal feminism, ladies parking tuh masih perdebatan antar perempuan sendiri. Jadi yang tersinggung sama ladies parking itu perempuan-perempuan yang ngerasa soal equality itu sendiri sebenarnya. Ngerti gak sih lo? Jadi argumen lo adalah Jadi kalau lo orang yang tersinggung sama jokes gue yang sebelumnya nih, kayaknya lo orang yang tersinggung sama ladies parking juga deh, gitu. Oke, karena argumen lo adalah ladies parking itu pun juga masih banyak yang Karena ada perempuan yang tersinggung sama ladies parking. yang bilang kayak gue nggak perlu dikasih emang betul. kenapa gue kok harus punya itu. Iya, betul. Cuman rame lah lo. Cuman kan rame banyak karena yang memang debat. sengaja gue potong gitu. Sengaja buat lo promo. Iya, ya kan materi promo digital download gitu. Jadi kan orang-orang kayak, jadi maksud tuh buat promo, ya emang buat promo gitu sih. Karena emang ya lu kayak trailer film deh. Kayak orang ada yang maksud lu apa trailer film? Ya lu kalau mau tahu soal ceritanya lu nonton utuhnya dong. Oke. Gitu. Dan itu ngaruh ke penjualan. Ngaruh ke penjualan. Orang kalau udah nonton utuh, malah sebenarnya di video utuh itu gue ngebelain perempuan sebenarnya. Oke. Iya. Oh lo malah membela perempuan. Sebenarnya gue di penampilan lo. Di patriarki yang show gue sebelumnya itu gue malah membela perempuan sebenarnya. Hanya jangan menonton setengah-setengah ya. Bagus, dengerin tuh. Yori, gokil. Berarti keberanian untuk punya stance yang bertolak belakang dengan anggapan umum itu jadi kunci lo nulis juga kah atau lo nggak mikirin? Yang penting keresahan gue aja lo taruh gitu. Kalau gue selalu orang yang kalau orang punya pendapat mayoritas, kadang-kadang gue suka memperdebatkan kenapa lo harus sama semua. Kalau gue nggak punya argumen yang pengen selalu nemuin celah argumen baliknya lo, ngerti nggak sih lo? Ketidaksetujuan gue kayaknya gitu deh. Oke. Kalau gue, lo misalnya lu setuju sama, misalnya lu setuju ini warna abu-abu misalnya gitu, gue bisa ngedebat itu, enggak ini bukan abu-abu nih, tapi pakai argumen gue misalnya gitu. Iya, ini ubah-ubah. Iya, bisa gitu. Oke, tapi Yori ini punya kesulitan untuk karena gue baru ngasih DPR. Oke Yor, kalau misalnya lo mau jadi stand up comedian, lo petakan dulu keresahan lo apa? Keresahan, lo kesalnya apa, sebelnya apa, anxiety-nya apa gitu kan. Ya. Cuman kemarin itu sepertinya ada mentok di bahwa apakah ini mau gue ceritain apa enggak. Oke. Dalam artian Ini cerita personal lo ya? Iya, Ya. maksudnya kayak lebih ke sudut pandang personal yang orang bisa terima apa enggak. Ya, itu. Kan itu kayak dekat sama lo juga ya? Iya. Maksudnya kan banyak sudut pandang lo yang orang kalau dengar setengah ataupun orang bisa aja dengan posisi bahwa gua nggak akan setuju dengan sudut pandang lo. Iya. Itu gimana caranya lo meyakinkan diri bahwa inilah yang akan gue jadiin beat gitu. Oke, kalau gua nggak peduli sama orang setuju atau enggak kalau gua. Karena tugas gue cuman ini lucu atau enggak kalau gua ya. Oke. Kalau gua Sebagai komedian. sebagai komedian Oke. gitu. Jadi kalau gua berhasil bikin orang ketawa, buat gue sih tugas gue udah selesai. Itu dulu sih. Masalah ada yang nggak setuju atau enggak, karena kalau setuju atau enggak mah itu udah akan debat terus-terusan, nggak mungkin Bener. semuanya nggak akan mungkin setuju juga gitu. Karena posisi orang yang nggak setuju itu selalu ada. Selalu ada, bener. Yang Gua, penting lu punya stance pemikiran lu soal. Tapi gue juga nggak pengen punya stance sebenarnya, Dit. Gue tuh pengen selalu ini si Patra stance-nya di mana sih? Jadi mainnya di abu-abu aja. tengah-tengah aja ya? Iya, di tengah-tengah aja gitu. Tapi walaupun di yang show lo sebelumnya, stance lo ada membela perempuan kan? Nah, membela perempuannya, jadi gue ngomongin feminism, itu bagaimana gue memperlakukan istri gue dan mengajarkan anak-anak gue gimana cara memperlakukan perempuan. Oke. Itu aja, tapi bukan gue bilang, gue Harusnya setuju ini, ya harusnya sama itu. ini, gue nggak gitu. Oke. Jadi gue Benar-benar. pakai apa ya namanya, metafora ya kalau kayak gitu ya, gimana sih? Oke. Bagaimana, Diandaikan. iya mengandaikan. Gue stance gue terhadap kesetaraan gender tuh bagaimana gue berkelakuan gue sama istri gue. Misalnya, gue memandang perempuan tuh jauh lebih hebat setelah istri gue melahirkan. Buat gue tuh itu luar biasa banget sih, nahan sakitnya, Bener. nahan sabarnya gitu-gitu. Kalau itu laki-laki sih nggak, kita kan sunat sekali aja udah nyerah kan. Lu nggak mungkin lu mau kedua kali. Maksud gue, stance gue tuh kayak makanya menurut gue tuh Tuhan tuh memberkati perempuan dengan kekuatan lebih menahan rasa sakit menurut gua. Iya. Apalagi istri gue pas lahiran juga nggak pakai di epidural atau di Anestesi. anestesi. Yang bener loh. Iya, kan dia Lahiran lahiran normal. Oh iya. Itu aja gue, wah ini banget ya, kuat banget ya. Kuat banget dia. Gue nggak ngerti tuh, kok bisa tanpa ada obat, tanpa ada apa, lahir udah gitu kan? Iya, gila. Jangan kan gitu, kalau di internet aja kan kalau ada video kayak orang melahirkan gitu, itu masih komennya tuh yang perempuannya juga kayak, wah aku takut
Iya, gitu. emang. Iya. Aku tuh punya temen yang nggak pernah berani untuk melahirkan gara-gara pernah nonton kayak gituan jadinya. Iya, sampai sekarang dia kayak aduh jadi takut gitu. Kalau Yori, ada nggak semacam argumen atau sikap yang menurut kamu ini gue pengen ngomongin ini tapi orang setuju apa enggak ya? Iya. Atau berat nih untuk di gue ada Apa? nggak? Soal Argumen umum ya, argumen mayoritas yang kayaknya nggak gitu deh. Umum. Iya. Ini sih bahasan seangkatanku. Agak sedikit soal cinta-cinta lah. Oh Oke. gitu ya. Lu belajar dengan guru yang pas. Dulunya. Dulunya. Jadi kalau di angkatan seumuranku itu banyak anggapan yang kayak ini cowok yang strict gitu, yang Cowok strict tuh maksudnya gimana? yang kayak misal Terlalu ketat. iya yang terlalu ketat yang kayak kamu Posesif. bukan sampai posesif kayak kamu Disiplin. harus ngabarin, kamu harus kayak Perhatian, over perhatian. Nah itu, jadi Oke. kalau anggapannya, kan aku emang nggak suka tipe yang pacaran kan ya, maksudnya kalau amin, alhamdulillah bisa nikah gitu kan. Jadi kalau yang aku pikirin soal cowok tuh, kalau misal aku harus ngabarin, misal aku udah nikah, aku ngabarin suamiku, Iya. atau aku nggak boleh main Sama gaul teman. sama temen cowokku, itu menurutku bukan yang overprotective gitu. Wajar. Wajar. Oh, menarik nih sudut pandangnya. Nah, Iya. tapi kalau aku bahas sama temenku pasti kayak, gak, ini overprotective, gak boleh, gua kan mau main, gua punya kehidupan sendiri, bla 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 bla. Oh gini. Coba intinya adalah kalau Yori denger Menurutku ini gak over Itu biasa protective, aja. itu biasa aja, itu Ya. emang seharusnya begitu, bukan? Berarti Oke. lo sebenarnya objeknya menggugat perempuannya sebenarnya. Itu, iya, ini. Kalau misalnya si cowoknya nggak pernah nanya ngapain gitu-gitu, marah juga nggak? Aku. Enggak, si perempuan pada ceweknya, umumnya. teman kamu, si teman kan kamu kalau yang perempuan cerita. tuh sebel nih kayak, ini nanya, cowok nanya-nanya mulu gitu. Tapi giliran cowoknya cuek kayak, ini cowok gue kayak nggak perhatian deh. Itu, aku kadang bingung kenapa aku nggak Itu lucu sih. ngomong maksudnya satu perempuan Indonesia atau seluruh Iya, dunia, iya, tapi paling nggak di yang circle lo ya. seumuranku tuh kayak kenapa ada standar double gitu, Double standar, double iya yang standar. kayak menurut kamu. kayak aku boleh main tapi cowokku nggak boleh main, yang kayak gitu loh. Oke. Banyak Oke. kayak gitu. Berarti dia tuh berangkat dari temennya mungkin curhat Ya, bahwa ini cowok gue nih terlalu posesif dan strict. Iya. Gua nggak boleh ini, nggak boleh itu. Menurut Yori, kayak itu biasa aja deh. Soalnya dia kan punya elu gitu kan, lu Iya, kan punya dia. maksudnya kan ada komitmen walaupun nggak sah ya gitu maksudnya. Oke. Dan itu mungkin nggak banyak orang yang setuju. Ya. Nah, lu nyarinya bisa dari situ. Bisa Oh, juga oke. kayak gitu. Tapi gue biasanya nyarinya ke, misalnya kayak stand study gitu. Ini cewek tuh ternyata ribet juga ya kalau dicariin dia bilang terlalu dikekang. Tapi kalau nggak dicariin kayak ngerasa nggak diperhatiin. Betul. Ke situ kan. Betul. Tapi kan kalau gue sudut pandangnya jadi cowok tuh. Ya. Iya kan, kalau kita kan pasti kayak terus kalau kita dari cowok harus cowok jadi apa gimana? nih Iya, gitu. betul. Pasti kan ke situ kan. Berarti yang dicari itu payungnya lagi. Kalau tadi Iya. kan lo payunginnya, cewek tuh ribet juga ya. Cewek tuh ribet Baru juga lo ya. turunin. Iya, ke situ. Nah si Yori kalau dia punya kegelisahan itu, dia mau mayunginnya apa nih argumen gedenya? Apakah misalnya kadang Kayaknya gue cocok deh nggak punya pacar. Iya. Misalnya Iya. gitu, ya kan. Oh. Kayaknya gue tahu deh alasan gue nggak punya pacar. Heeh. Misalnya gitu. Soalnya Wah, keren. gua jangan-jangan kayak teman-teman gua nggak tahu apa yang gua mau nih. Iya. Diposesifin nggak pengen, Iya. tapi dibiarin juga nggak mau. Bener. Tapi argumen gedenya adalah nggak punya pacar di umur 17, Bener. malah bikin kita lebih happy. Bener. Nah, itu menarik tuh. Bener nggak bikin kamu lebih happy? Happy sih. Bener lagi. Atau kalau lebih futuristik kayak keribetan itu kayaknya gue udah mulai setuju deh kalau manusia pacaran sama AI misalnya gitu. Iya Tapi kan? itu keren loh, maksudnya. Iya kan? aku Karena lo bisa kadang- mengatur apa yang lo pengen si Iya, iya. pasangan lo kan. Bener-bener. Kamu kan VTuber juga. Bener juga. Bener nggak? Kenapa saya nggak Bagus kan pacaran premisnya? sama anime Iya, ya? bener. Ambil gratis. Iya tuh. Makasih. Kayaknya mendingan aku pacaran tapi bukan sama makhluk hidup. Iya. Agak miris tapi menarik. Iya kan ini kan part of comedy Iya, nggak iya, lo bener. berangkat di sebuah idea fest lo ngomong kayak saya orang yang pengen pacaran sama Naruto. Idea fest Selesai, terima Iya kasih. misalnya kan. Misalnya lagi baca apa buka TEDx ya. Iya bukan TEDx. Tapi bener, aku sebenarnya jujur agak kesulitan untuk ngambil apa ya? Kegelisahan. Bukan, simplify omonganku tadi. Kayak Oh, tadi kan oke. kakak bisa nangkep, oh jadi inti permasalahan adalah misal Iya, aku kayaknya nggak cocok deh pacaran gitu tuh. Iya. Oh iya nyari payungnya Ya, tadi, heeh. ngebungkusnya Ya, susah. bungkusnya itu. Karena kalau stand up itu sebelum kita masuk ke beat kan kita ya di bagian awal beat kan pasti premis dulu kan. Betul. Nah, Berarti itu. kita ngebuka langsung dengan
Gue ini deh. Apa Gini nih gitu Iya, kan? iya. baru masuk ke jokes. Ke jokesnya. Oh, itu apa tips lo buat kayak Yori Nah, gini? apakah Kayak, ada kayak tadi dia bilang nih, oke gue tahu kegelisahan gue. Gue berangkat dari temen-temen gue kayak tadi ya suka ngomongin cowoknya. Tapi gimana nemu nih? Oke, ini bisa gue tarik nih, gue bungkus. Itu proses kreatifnya kayak apa itu? Kalau gue beda sama lo Dit. Kalau Iya. lu kan berdasarkan semua tulisan gitu. Oke. Kalau gue tuh besar di radio gitu yang semuanya teksnya ada di kepala gue gitu, ngerti gak sih? Oke. Diolahnya di kepala gue. Jadi gue biasanya ngolah di kepala gue baru gue turun ke tulisan malah jadi gitu. Tulisan pun pointers biasanya kalau gue. Berarti lo ngawang-ngawang gitu ya? Kayak, Ngawang-ngawang. Kayak ngelamun. Kayak Iya, oh, gitu. iya gitu. Baru kayak oh gini deh. Bahkan nggak verbatim kalau gue tuh pointer saja. Habis itu misalnya kayak tadi, gue sebel sama cowok yang terlalu overprotective. Tapi Iya. gue juga bingung sama cewek yang nggak dicariin. Terus gue cari ke atasnya berarti solusinya apa ya gitu. Solusinya kayak pacaran sama AI seru juga deh gitu. Berarti kan bisa dicari solusinya dulu. Tapi solusi itu bisa dijadiin premis lu juga kayaknya karena gue sering main game, kayaknya gue mendingan pacaran sama AI deh. Karena gue tuh nggak suka dengan ini. Nanti kan tinggal part lucunya aja di komedinya apa. Oke deh. Apakah lo pakai mind mapping juga? Enggak. Sama sekali enggak? Kalau main mapping untuk 1 jam iya. Karena kan Oke. kalau main mapping 1 jam tuh karena gue pointers, abis itu kan nyusun sama kayak flow 1 jamnya gimana ya. Akhirnya di mappinginnya di situ. Flow-nya ya. Tapi kalau beat per beat sih biasanya gue nggak di mapping. Di mapping tuh pas udah jadi setlist 1 jam. Oke nih mappingnya gimana ya? Gue buka pakai apa? Tengahnya gimana? Terus nutupnya ntar gimana? Baru tuh di mappingin tuh. Oke. Jadi beat per beatnya baru gue mappingin tuh. Oke, berarti mappingnya itu lebih ke rute show-nya. Flow show-nya betul. Bukan mencari ide. Bukan mencari ide. Oh Mencari ide. iya, I see. Gue banyak yang nemu punchline-nya dulu, bahkan baru nemu apa istilah payungnya itu baru. Oh gitu. Iya. Kok bisa nemu punchline dulu? Karena gue Jadi lo dapat kata yang lucu atau iya, apa? gue nemu karena kan gue terbiasa siaran radio ya. Siaran radio kan lu 1 menit ngomong terus punchline gitu, ngerti nggak sih lo? Oke. Nah kadang-kadang Ini mah. iya kadang-kadang gue udah oke nih punchline-nya gini terus oke gue ngebahasnya gimana ya. Jadi narik ke belakang gitu kalau gue malah. Ada contoh nggak? Kayak apa misalnya? Ini menarik sih. Kayak Aduh, Menarik kalau sekali. yang udah ada ya, kalau yang udah ada, tapi ini udah ada di video gue juga ya. Oke. Ini kebetulan kejadiannya memang di perayaan Hari Kartini misalnya. Oke. Gue tuh, dengernya ya udah. Oke, terus. tapi videonya emang udah gue tayangin juga. Iya. Gue tuh sebel tiap ada acara di kantor gue diwajibin Hari Kartini pakai batik. Gue tuh sebel. Oke. Mempertanyakan kenapa gue harus pakai batik gitu. Terus gue tarik, kenapa ya cowok sebel pakai batik? Terus gue tarik ke atas kayak bukannya Kartini tuh dulu yang jajah patriarki adalah cowok gitu kan. Kenapa kita harus ikut ngerayain? Ngerti gak sih lo? Itu kan perayaannya perempuan, ngerti gak sih lo? Oke. Bahkan gue juga berargumen, lu cewek-cewek juga kenapa harus pakai kebaya gitu? Heeh. Diwajibkan pakai kebaya. Padahal perjuangan Kartini kan supaya perempuan bebas pakai baju apa aja. Oh. Masuk akal. Ngerti nggak? Ini malah perayaan Hari Kartini lu wajib pakai seragam ya gitu loh. Kan perayaan Hari Kartini harusnya Hari Kartini lu bebas pakai baju apapun yang lu mau ya gitu. Oke, itu argumennya. Argumennya. Berangkat dari situ tuh. Berangkat dari situ. Sebelumnya, oke ini payung besarnya apa ya? Payung besarnya adalah ketidakmampuan gue sebagai laki-laki mengolah kata-kata perempuan. Udah makin banyak yang menurut gue yang sekarang tuh udah mulai nggak nyambung lah. Kalau yang dulu nggak apa-apa, sekarang udah makin sensitif. Misalnya kayak ada perempuan hebat di belakang laki-laki sukses tuh dulu biasa aja. Bukan hebat. Iya, kita sering dengar tuh. Kita sering dengar. Buat Aku isu masih sering dengar. isu sekarang tuh sensitif, nggak bisa dong di belakang, di samping dong perempuan itu. Astaga naga. Tapi itu bener. Bener kan? Bener. kan? Jadi itu payungnya narik ke atas tuh. Isunya isu lebih gede lagi tuh dibanding perayaan Hari Kartini. Itu dipermasalahin? Dipermasalahin. Iya, biasanya di Twitter sih banyak yang kayak gitu Banyak. ya. Ada apa dengan Tapi ini ya? kayaknya ya, karena semua orang tuh bebas beropini sekarang, semua Iya. orang bisa punya handphone, pendapat apapun tuh jadi masuk. Jadi masuk, benar. Dan kadang-kadang kalau ada yang setuju sama argumen itu, diamplifikasinya rame-rame. Iya. Ketemu Ketemu orang-orang yang yang sama. sepakat. Iya. Makanya jadi Betul. Makanya kalau ada isu yang nggak sepakat, ya ramenya berasa. Iya. Dan kadang-kadang dibalikin lagi tuh sama yang nggak setuju sama mereka. Iya, Dan iya. akhirnya ribut. Nah itu yang terjadi tuh. Benar. Sekarang di Twitter, makanya gue cabut dari Twitter. Oke, ini buat show lo, Merdeka atau Party. Party, ya. Penampilannya sejam. 1 jam. Nulisnya berapa lama buat dapetin materi sejam ini? Pastinya sih gue nggak persis kan gue selesai show itu Juni. Mungkin
dari awal tahun lah ya, udah nyicil-nyicil sih, udah ada premis-premis sampai per hari ini pun akan terus berubah sih. Pasti kan lu juga akan ada perubahan menjelang Iya. tiba-tiba, oh ini bagus nih gue masukin lagi ya. Oke. Tapi per hari ini sih udah 100% ya. Udah jadi full Udah nih? jadi full, emang tinggal dilatih dan dibawain 1 set jamnya. Sama mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Latihannya kapan dan di mana? Latihannya mungkin salah satu rehearsalnya ada di markas Comikanya juga nanti. Oh, berarti belum minggu latihan? sebelum, belum, per hari ini belum. Padahal kamu nulis 5 menit aja susah ya? Susah. Masa kayak orang-orang tuh kok bisa ya? Itu Sejam Itu dia, ya? emang udah biasa banget kan. Iya, ya kan udah lumayan lah ya, kali Kayak ya. udah tahu apa yang dicomot tuh kayak, Iya, ini yang bagus, dicomot. ini Yang bagus, dicomot. Ini bagus. Kan biasa banget saya. Udah kayak tumpengan ya? kayak Ini tumpengan. enak nih, ini enak Tapi lu nih. udah pernah naik open mic? Gak pernah, Oh. gak pernah. Dia udah mau. Tapi gue tuh masih belum tahu kapan waktu yang tepat buat dia naik. Oh, Karena gue nggak mau kalau dia naik nggak terus itu pecah. jelek, Patah semangat. itu jadi patah semangat. Minimal dapat anget-anget lah gitu. Iya, iya, iya. Walaupun udah Iya, pasti iya. nggak lucu ya. Iya, 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 iya. Orang naik pertama pasti Gak nggak lucu bener. Pasti nggak lucu. Gak apa-apa, gak Iya, apa-apa. iya, Soalnya iya. aku sebenarnya pengen, aku kan sekarang nyanyi juga sambil streaming juga. Aku tuh pengen ambil kayak gimana sih cara bawa audiens, cara kalau aku streaming kan juga harus ngasih Iya, iya. sedikit-sedikit kayak ada punchline yang apalah, bahkan aku nggak tahu itu ternyata punchline. Oh ternyata namanya punchline kamu Iya, aku nggak tahu. tahu. Jadi ya celutukanku aja yang kayak gitu-gitu kan jadi penting kan, ada mapping di kepalaku itu tuh sih. Aku pengen. Tapi ini menarik nih, karena Patra itu penyiar radio dulunya. Masih dong. Enggak, maksudnya berawalnya. Berawal, iya, Berawalnya iya. penyiar radio Gen FM. Awalnya tracks malah. Awalnya track ya kan. Sama Randy, sama manajer lu. Oh, iya kan saya. Iya, iya, iya. Nah dia kan streamer. Ya. Lompatannya gimana ke stand up? Siapa tahu dia bisa belajar nih. Streamer kan juga lu sambil stream sambil ngomong kan. Sambil Itu susah ngomong. banget loh sebenarnya. Sebenarnya ya. Sebenarnya susah Awal-awal banget. aku juga susah. Nah, sebenarnya kayak mungkin kalau basic penyiar ya, sama mungkin streamer ada samanya karena kita punya hobi ngomong gitu. Sebenarnya mungkin dari sisi stand up-nya lu udah pasti bisa. Oh gitu. Apa tuh maksudnya dari sisi stand up? Stand up kan lu tinggal ngomong berdiri doang kan. Oke. Stance lu apa gitu kan. Iya bener dong. Ya stand up, ya benar Iya, ya. maksud gua stand up, lu Ya, tinggal stand up berdiri, berdirinya beropini, bisa. berdiri dan Tinggal beropini. komedinya ya. Iya, berarti Baiklah. tinggal setengah langkah lagi tinggal Oke, oke, komedinya. Nah, itu yang mesti dicari dan kayaknya sih latihan juga ya. Oke. Dilatih dan ya Itu dia. nggak lucu terus oke lucunya Itu dia, gimana itu gitu-gitu. Itu lo pas awal-awal jadi penyiar, berarti belum ada rencana jadi stand up comedian Belum dong? dong 2006 Dit, gua kan Oke. siaran. Nah, ketika lo jadi penyiar, sudah ada niat menjadi penyiar yang lucu? Jadi penyiar yang lucu enggak, tapi gua ngerasa lucu itu salah satu Senjata? bukan, senjata nggak ya? Apa kayak Keahlian, bukan. self defense dalam pergaulan di sekolah kalau gua ngerasa. Oh. Kita kan sekolah negeri nih Dit. Ya lo di mana sih? Gue di 3 gua. Oh, anak basket. Iya. Nah, gue basket jago enggak, yang gabung ke kaya enggak, yang ganteng juga enggak. Lu tahu kan pergaulan SMA. SMA 3 tuh kan gaul banget, Pak. Ya sama kayak Keren sekolah lu banget. lah. Iya, 70 Iya kan? ya. Nah, positioning lu tuh di sekolah harus jadi apa gitu. Betul. Positioning. Iya, Jadi, supaya lu bisa masuk ke pergaulan. Karena gue di yang harus kaya ada tuh roles-nya. harus Gua ada apa dong. nih? Karena Supaya kelihatan. supaya kelihatan, supaya lu bisa nongkrong tuh lu jadi apa di tongkrongan lu. Karena yang kaya banyak. Bener juga. Yang atlet banyak gitu, yang Yang ganteng penting sih apalagi punya tongkrongan gitu. Nah, gue kan nggak tiga-tiganya, jadi gue masuk gue harus lucu nih kayaknya nih. Kayaknya mulai gue merasa harus lucunya tuh di sekolah justru kalau gue ya. Dengan cara? Dengan cara ya ngebadut atau paling asik di tongkrongan gitu-gitu aja. Udah mulai Udah. roasting-roasting, Oh, temen roasting-roasting ngeledek-ledek. tongkrongan. Iya, ini nyela-nyelain si ini gitu. Gue ngerasa sih di sekolah ya. Oh, alah. Selamat malam tongkrongan. Iya, nggak iya, gitu iya. dong. Selamat pagi, saya Patra. Enggak. Oke, terus itu kepake pas siaran. Pas siaran, pas di siaran pun begitu ya. Gue ngelihat ada banyak penyiar yang lebih keren, apalagi waktu era-eranya Trax ya. Iya, Trax FM. Trax FM kan. Walaupun gue bete sama Trax. Karena Gara-gara Trax FM, Radio SK kan dibeli kan sama dia. oh iya benar. Aduh, gue masih inget tuh. Di hari Suara Kejayaan benar. Radio SK selesai, itu Iya. gue lagi di Ancol, gue dengerin siaran terakhir mereka tuh. Oh, sedih sekali. Tapi kan bukan gara-gara Trax FM, Dit. Iya, maksudnya dibeli lah ya. Iya, bukan iya, gara-gara Trax iya, FM bener. benar Trax FM. Tapi abis itu MTV Trax dulu. MTV Trax dulu benar. Iya. Benar. Lu bayang bahkan dia nggak tahu MTV ya se-hype apa zaman dulu Nggak ya. tahu. Kamu nggak tahu MTV? Dia nggak tahu, Dit. Dia kelahiran 2006, Dit. Serius? Nggak tahu. MTV nggak tahu? Nggak tahu Itu- dia. Itu gaul banget. MTV itu dulu gaul banget. Lu Gaul bayangin
satu Musik. station musik video klip yang dulu tuh 24 jam nayangin video klip. Jadi referensi musik di generasi kami, ini kayak nerangin ke ini ya. Kami tuh dari si MTV itu, makanya dulu tuh gaul banget lah. Nah, gue bekerja di radio yang namanya MTV, lu bayangin kan? MTV Tracks. Nih, coba kamu kalau dengar video klip, nonton video klip musik yang keren-keren, itu sekarang dari mana? YouTube. YouTube sih. Oke. Berarti kamu tahu kan yang keren-keren yang mana segala macam. Iya, kan? yang trending. Nah, kami kan gak ada YouTube nih. Jadi kami tahu mana sih yang cool, yang keren, yang asik itu dari yang nama program TV-nya MTV. MTV. oh, Jadi jadi yang yang ditayangin ditayangin di di situ Iya, pasti ini keren. pasti keren. Oh, wow. Jadi ada gatekeeping musik-musik keren tuh di MTV di era kita Oh, gitu. Oke. Karena kita nggak bisa kayak mau nonton video klip ini terus kita cari nggak ada. Nggak ada, mau cari di Nggak mana ada, nggak ada. nggak Jadi emang yang ditayangin tuh yang keren-keren kan? Benar. Tahu nggak yang lebih keren lagi dari MTV? Apa? Saking kerennya MTV tuh pergantian dari satu musik video ke Iya. musik video lain. Mereka suka ada kayak MTV yang apa iya. yang kartun-kartun. Iya, Ngerti nggak sih? iya. Apa sih namanya? Bumper, Filler ya? bumper ya? transisinya, iya. Bahkan bumpernya aja tuh jadi kayak standar kreativitas. Iya, benar. Bumper MTV. Benar. Nah, Patra penyiar di MTV. Iya. Radio Yoi. MTV Tracks. Kurang gaul apa dia? Betul. Tapi kan gaul gue secara tampang dan harta tidak terlalu banyak. Makanya lucu jadi senjata gue. Oke. Itu doang Tapi kan gue ngerasa. zaman itu 2006 lo jadi penyiar di MTV. Iya. MTV Itu udah Tracks. mulai transisi dari MTV Tracks mau ke Tracks begitu. Oh, lo pas masuknya? Iya, udah mulai Oke. transisi namanya. Itu kan kita sosial media relatif hampir nggak ada Nggak lah, ada. maksudnya dikit kan. Friendster, baru Friendster. Friendster kan. Iya. Friendster. Nah, Dia bahkan nggak tahu Friendster. berarti kan kalau pendengar radio, karena gue pendengar radio dulu, itu gue bisa tergila-gila sama penyiarnya tuh. Jelas. Apalagi radio SK, radio Jelas. radio SK, radio humor. Iya. Aku suka banget. Oh, Iya, komeng apa dari situ. Ada. Radio isinya komedi. Komedi. Bayangin. Ya, Jadi kok- kayak podcast kok tapi di radio tiap lahirnya Jumat 2006 biasa. ya? Ya, tanya orang tua Iya, lu ya. Tolong protes nanti ke mama kamu. Oh, protes deh kayaknya tuh. Ada nggak di mana ada orang yang tergila-gila sama lo, cewek lah. Zaman ini ya, zaman Tracks berarti ya, zaman kurang lebih ya. Zaman lo jadi penyiar nih. Iya. Tergila-gila, tapi nggak tahu muka lo kayak gimana. Ada, Dit. Ada dong. Gue bahkan segila masih apa? inget kuliahnya. Gimana? Alan School, LSPR gue masih inget. Jadi Si cewek ini? Si cewek ini. Kan Ih, dulu kan yo. kalau lo SMS dulu kan nama, spasi umur, spasi sekolah atau kampus lo, spasi SMS-nya apa misalnya gitu kan. Oke. Dia selalu nama umurnya berapa ya gitu. Berarti 19 atau 18, 19. LSPR, terus Kak Patra mau request lagu ini dong, yang gitu-gitu. Ada lah. Si orang ini selalu request di jam lo. Pasti. Oke. Kok lo tahu dia ngefans sama lo? Karena waktu itu gue sempet siaran, abis itu ada salah satunya ya, yang bisa gue ceritain. Yang bisa Wah, seru nih, diceritain. seru nih. Terima kasih. Gue takut YouTube Radio itu terlalu luas soalnya. Iya, Oke. iya. Ya paling nggak waktu zaman itu kan lu kalau mau ini kan nggak bisa. Kalau sekarang lu tinggal DM selamat Iya. ulang tahun gitu kan. Ya, Kalau dulu dia bener. nelfon ke MTV-nya. Oh, iya, bener. Abis itu dia kayak, halo, Pat ada telepon nih, siapa telepon? Begitu, halo. Terus dia langsung nyanyi Happy Birthday. Cewek ini. Abis itu nanti aku kirimin kue ya gitu. Oh iya gitu. Terus udah nggak lama abis itu kuenya datang, yang gitu-gitu. Ih, gemes. Ya gitu-gitu. Pernah ketemu langsung nggak waktu itu? Pernah, tapi gue nggak tahu dia kecewa atau enggak. Tapi kayaknya sih enggak ya, karena setelah itu juga masih, gue bahkan masih inget mobilnya Karimun, mobilnya Karimun, Oh, Karimun. Karimun kotak. Berbekas banget tuh berarti. Bukan berbekas, kayaknya ini Berbekas salah banget. satu yang cukup memorable yang Iya. bisa gue diceritain di YouTube-nya Radio. Soalnya Karimunnya pakai bendera Paraguay. Enggak dong. Jadi di kepalanya Enggak, keinget enggak. gitu. Dia datang sama teman-temannya, anak-anak LSPR, ketemu sama parkiran Sarinah, misalnya gitu-gitu. Oke. Gitu. Tapi gue nggak pernah gue pacarin, emang gue nggak pernah mau dari pendengar tuh gue takut gue. Iya, karena kan Gua. itu yang bisa lo ceritain. Iya. Betul juga dia. Tapi jujur ya, dulu tuh penyiar itu emang image-nya keren sih. Iya benar. nggak sih? Ya kayak dulu belum ada selebgram gitu-gitu tuh emang harusnya ke penyiar gitu. Dan orang tuh jadi berimajinasi sendiri karena cuma dengar suara kan. Betul. Kayak, Apalagi ada suara-suaranya, biasanya suara-suara penyiar kan ganteng-ganteng. Iya, menipu, pasti itu menipu. dia. Karena mungkin kalau di siaran tuh suara gue bukan yang tipe ngebas, jadi tipis. Jadi seolah-olah tuh gue tuh yang skinny boy, yang gitu-gitu. Coba gue bayangin nih. Iya, iya. Halo Radit. Iya sih, iya sih. Bener sih, bener Iya sih. kan? Bener sih. Turunkan ekspektasi kalian. Tapi kalau Yori ya, coba kamu ngomong deh, coba deh, yang gue bayangin. Halo. Nah,
entah kenapa di kepala gue emang begini. Iya. Kayak kejepit-kejepit gitu kan. Ya kan? Nah, di stand up lo kan terutama yang karena kemarin ya, itu kan banyak mungkin posisi-posisi yang orang tuh nanggepinnya suka salah lah gitu, katakanlah ya. Beda lah kalau nggak. Iya, beda. Stand up lo kan sering banget ditanggepin orang tuh dengan sudut pandang yang beda gitu kan. Kalau di Merdeka atau Party ini, lo akan ngomongin tema apa aja nih? Lo ada ekspektasi itu juga nggak? Temanya sih feminisme masih salah satu tema yang bakal gue bahas ya. Lo sebenarnya. ngomongin itu, oke. Itu di mind mapping sejam itu gue akhirnya mind mapping tuh. Karena kalau gak gue batasin apa aja yang mau gue bahas malah bingung kan. Nah gue ngambil tuh sebenarnya dari si kalau George Carlin kan punya seven words you Yang nggak cannot boleh say TV. in television kan. Jadi kayak 7 aja cukup deh. Jadi gue ngambil 7 tema aja deh, 7 tema yang kayaknya keresahan anak-anak gue nanti ketika remaja. Yang kebetulan memang sekarang isunya sangat sensitif untuk diomongin. Berarti angle-nya adalah show ini akan ngangkat 7 tema yang sensitif Untuk generasi anak-anak gua. Oh. Sebenarnya video-video stand up gua tuh gua tujukan buat anak-anak gua aja, Dit. Gua tuh ada ketakutan mereka beranjak remaja udah nggak bisa ngobrol sama gua, ngerti gak sih lo? Oh. Jadi atau dia tidak terlalu mengenal gua, atau tiba-tiba gua udah nggak ada aja gitu. Jadi dia paling nggak video ini bisa mereka tonton pas mereka udah pengen lebih mengenal gua gitu. Karena gua ternyata pas bokap gua meninggal, gua nggak segitu kenalnya sama bokap gua. Materi bokap lo apa dulu? Enggak dong, bokap gua nggak stand up dong. Seandainya bokap gua stand up, gua akan beli digital downloadnya untuk mengenal dia. Itu loh tujuannya. Tujuannya ke situ, tapi kan bokap gua nggak YouTuber, Ya nggak siapa punya tahu konten. kan bokap Nggak lo ada dong. materinya soal momogi. Nggak ada dong, nggak ada. Soal jomblo ya, soal jomblo tahun 60-an. Nggak ada. Nggak, tapi kalau lo bayangin nih, karena kan pasti itu seolah kayak lo nonton materi bokap lo kan. Iya, nanti anak-anak gua. Iya. Kan, lo kan punya cita-cita. Iya. Ini materi stand up lo. Iya. Bisa ditonton Ditonton oleh anak-anak gua. Anak lo akan nonton. Iya, Iya. betul. Kan dengan logika yang sama, berarti Iya. kan seolah itu rasanya. Betul. Kayak lo nonton materi bokap lo. Iya. Apapun itu bentuknya ya. Benar. Mau itu stand up, pemikiran atau segala macam. Iya. Itu lo punya kecanggungan nggak ketika lo bayangin? Aneh nggak ya kalau gua lihat bokap gua di umur 30-an terus dia pernah ngomong kayak gini terus gua aneh nggak? Justru itu yang pengen gue tahu, karena yang gue tahu bokap gue tuh orangnya kuat-kuat aja, fine-fine aja gitu. Oke. Ternyata kan dalam hidup punya anak itu kan masalah banyak banget ya. Gue tuh selalu mikir, bokap gue tuh dulu pernah ngeluh nggak sih? Bokap gue tuh pernah capek nggak sih? Karena kan kalau di rumah dia kayaknya yang tough-tough aja, Dit, kayak yang kuat-kuat aja gitu. Sedangkan gue ngerasa makin kesini gue makin mirip bokap gue. Oh, iya gue tahu. Karena gini, karena bokap gue juga sama. Iya. Kita seolah ngelihat kayak nggak pernah ada masalah. Iya kan? Kayak Bapakku gitu nggak ya? Kayak super power di rumah tuh Bapakku gitu super nggak ya? power kan. Iya kan? Tapi ketika kita udah seumuran kita punya anak, masalah tuh banyak banget. Dulu bokap gue gimana nutupinnya ya gitu. Iya. Kok gue nggak ngeliat itu di bapak gue? Iya, itu. Padahal pasti masalahnya sama dong. Pasti, gue yakin masalah bapak gue tuh sama juga gitu. Bapakku stand up gak ya? Nah, suruh deh stand up coba. Gue baru ketemu bokap dia. Umurnya? Umurnya berapa ya? Kayak masih muda deh. 7, 4, 8 kalau nggak Oh, salah. udah beda. Oh. Beda 2 tahun sama Radit. Iya. Gue baru bahas sama dia. Lebih dekat umur gua ke Sama bapak bokap dia daripada benar. ke dia. Iya, benar. Ya, tapi emang nggak tahu ya apa emang kamu ngalamin juga apa enggak ya. Tapi apa generasi kita tuh maskulinitas Iya. menjadi kepala keluarga Benar. itu kayak semacam pride yang harus dijaga di depan anak-anak. Mungkin ya. Atau Kan dulu gimana gitu. parentingnya juga kagok gitu. Kalau generasi kita kan mungkin anak-anak sekarang kan udah lebih, anak lu belum bisa berargumen sih, Dit. Udah banget lagi. Umur 4 tahun? Udah Tunggu banget. dia umur 10, Dit. Merasakan. Iya. Apalagi anak gue laki kan. Bener sih. Iya kan. Gue tuh baru dimarahin sama anak gua 2 hari yang lalu. Panggilan dia di rumah si Alia ini namanya kakak kan, kakak gitu kan. Ternyata dia punya teman namanya kakak Oh. di sekolah. Terus gua lagi ngobrol sama dia malam-malam lagi nanya, kak di sekolah ngapain? Iya tadi kakak ada teman baru namanya kakak. Iya. Tapi dia masih baby, maksudnya jauh lebih muda dari dia gitu kan. Namanya kakak juga, berarti baby kakak dong. Iya. Ngelawak gue bercanda. Iya. Baby kakak ya berarti baby kakak dong. Terus dia ngeliat gue kan, papa nggak ngerti ya. Bete semalaman. Lo langsung merasa bersalah kan? Iya gue kaget aja gitu. Iya. Kayak gue bodoh banget gitu. Iya. Gak bisa bedain Itu di baby kakak sama takut kakak. itu sebenarnya di stand up gue tuh lebih ngomongin personalnya ke situ. Oh, gue. Dengan ketidakmampuan gue mengenal Gen Z,
gue Ya, mungkin seperti akan itu jauh ya. mengenal anak-anak gue. Dan ketakutan gue, akhirnya mereka ya seiring dengan remaja kan kita akan ada gap sama orang tua yang udah ini makin susah nih ngobrolnya Makanya nih. kayak ngomongnya masih Iya, apa, dan mahal, benar. Jadi gue juga apalagi cowok sama cowok kan agak canggung ya, ntar kalau udah agak gede ngobrolnya kan udah nggak bisa. masuk kakak. Jadi gue ya udah berharap video stand up itu bisa jadi video untuk anak-anak gue lebih mengenal gue aja nantinya gitu. Bener juga. Makanya gue pakai metafora kayak ngomongin soal bagaimana LGBT gitu-gitu. Gue selalu mengandaikan sebenarnya kalau mau ngomongan kayak jadi ayah tuh kalau sama LGBT gini gitu. Sebenarnya gue cuma pengen perspektifnya kayak gitu. Nah, lu gimana? Iya. Ini sudut pandang gue loh. Benar. Jadi kalau orang kayak ngapain lu bahas-bahas hal yang enggak, gue nggak bahas hal yang sensitif buat gue bikin lu tersinggung kok. Ini gue pengen bahas buat anak-anak gue karena isu itu kan dekat dengan anak-anak gue nanti 5 tahun lagi anak gue udah SMA loh. Iya kan? Oke. Iya kan? Patra dulu teman sekelasku. Iya, kita satu kampus. Iya. Satu Beberapa kelas ada yang sama. kuliahan. Iya kampus. Iya, di Oh, UI, kampus. divisi Politik. politik. Cuman bedanya kalau anak baru disambut oleh Radit, gue nggak pernah diundang gue sama pihak fakultas ya. Iya, lu berapa kali dapat sambutan anak baru kan? Iya sih. Gue kayak, wah memang jauh gap kita ya. Padahal kuliah lulus cepetan gue loh. Hey, visip. Malah dia yang diundang. Betul. Nah, habis itu Patra jadi dosen. Ya, ngajar juga gue. Ngajar. Vokasi 2000 berapa ya gue ngajar? Lu nggak tahu berapa? 2017 ya? Nah, Kania ini di sini, Ini kru mahasiswa aku. gue. Alumni. Iya, Betul, mahasiswa gue. mahasiswanya Patra. Gua- Katanya pernah diomelin. Kenapa kan kamu diomelin kan? Bukan diomelin, gue tuh tegas gue sebagai dosen. Bener nggak? Oh iya emang iya. Lu tadi bilang ke gue, Radit, karena aku lagi mau jadi dosen vokasi juga kan. Si Patra bilang kayak, susah juga Dit, soalnya kalau kita pelawak jadi dosen tuh mahasiswa nanti suka ini nih kayak akrab sama kita, kayak nggak wibawa kita. Barusan si Kania bilang lu galak, gimana sih Pat? Gua kan gua ngajar kayak dari 2014 inget gua. Lo masuk 2017 ya? Berarti gua ajar di 2018 kan? Iya. Bener kan? Nah, di era-eranya dia memang gua akhirnya udah ngambil jarak, Dit. Oh. Ngerti nggak? Di awal-awal gua kayaknya terlalu asik gitu. Gua masuk 2014 kan. Oke. 2014 2015 gua lupa, kayaknya masih terlalu akrab. Gua masih menganggap gua ngerti kok asiknya jadi mahasiswa gitu. Oh. Lama-lama kok kayaknya ngelunjak nih anak-anak kuliah nih. Gitu. Makanya gua ngambil stance, udah deh gua iya enggak aja deh gitu. Gua bahkan punya peraturan kayak pokoknya kalau gua tugas sebelum gua masuk papernya udah harus di meja ya gitu. Oh gitu emang? Oh. Iya, karena gue males kalau enggak lu mau ngajar kan? Iya. Kalau enggak anak-anak itu begitu datang, misi bang mau fotokopi tugas dulu, capek gak lo? Bener juga Lu kan sibuk Semuanya nih. keluar gitu. Iya, enggak lu kan sibuk nih. Iya. Jalanan Depok, waktu itu gue ngajar jam 8 pagi lagi, bener nggak? Jam 8 pagi, berarti kan minimal dari rumah 6:30 dong. Iya. Lu udah pagi Dit, datang, lu udah punya siap tugas, nih anak kuliahan bisa bilangnya kayak yang bawa tugas belum nyampe bang. Itu emang biasa terjadi itu? Kan satu kelompok, Tapi misalnya kan- satu kelompok berempat, yang ngeprint paper satu orang, yang Iya. 3 jadi tugasnya belum dikumpulin. Kita kan apalagi vokasi kan soal dunia kerja ya. Iya. Misalnya lu punya deadline deh sama karyawan lo. Iya. Oke, kita jam 8 YouTube gua naik ya. Tiba-tiba jam 8 kurang 5, bang, maaf nih bang, tadi komputernya ini mati lampu. Wah nggak bisa itu. Bisa nggak? Nggak. Dunia kerja ya, lu dengan Nggak bisa dengan sama brand sekali, iya. brand lo dengan 1M harus naik jam 8 tank. Bisa nggak? Iya bener, nggak 1M, cuman iya. Iya. Udah banyak gosip soalnya. Iya. misalnya. Iya. Jadi gue tuh menerapkan lama-lama, oke ini yang harus lo kepake dunia kerja, kayaknya pertama soal disiplinnya dulu nih gitu. Masuk akal. Soal skill mah masih bisa dipelajarin lah. Tapi ini yang menurut gua aneh karena seharusnya ya, apalagi kalau kita bicara vokasi ya, itu kan lu akan dipersiapkan ke dunia kerja. Betul, bener. Berarti kan profesionalisme itu harus dibangun dari awal kan? Iya, iya. Nah, gua kan ikut rapat dosen yang sebelum kita ngajar kan ada rapat barengnya. Awal semester ya? Awal semester kan. Iya. Itu emang juga ditegasin sih sama dosen-dosen yang di sana bahwa bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa ya, anak-anak ini mau kita persiapkan untuk dunia kerja. Benar, skill set. Iya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga harus tegas nih. Iya, iya. Gua pikir udah otomatis. Dalam artian gua pikir kayak karena gua dulu kuliah, gua kan kuliah di luar nih. Itu kita tuh bener-bener dibilangin lu tuh udah gede. Kayak kita nggak usah ngasih tahu lo deh, lo harus apa, lo harus ini. Emang tugas. sudah seharusnya Iya, begitu itu ya? kampus gua ngomong kayak gitu ke kami semua. Iya, kayak iya, gua iya. nggak peduli deh, lo kan udah gede, lo kan udah bayar sendiri, ya udah jadi orang gede deh gitu. Nah, tapi efeknya kita disiplin. Ngerti Iya. nggak maksudnya? Tapi gue nggak mau membilang generasi kita lebih hebat atau gimana Oke, ya. oke. Tapi kayaknya dengan adanya kemudahan akses juga,
jadi memudahkan mereka juga, ngerti nggak sih? Tapi zaman kita dulu gitu nggak? Enggak. Dulu gua ngobrol sama dosen aja kan segan kayaknya gitu. Betul, kalau itu betul. Kalau sekarang tuh bisa yang gitu kayak Bro banget gitu. Iya, misalnya jam 11 gitu. Jam 11 malam misalnya tugas jam 8 pagi gitu. Misalnya dia WhatsApp, "Bang, saya nggak enak badan nih, sakit. Seperti besok saya nggak bisa masuk. Kira-kira tugasnya boleh dikumpulin minggu depan nggak?" Terus gue dari 40 mahasiswa, gue harus mikirin lu doang nih, bisa atau enggak ya? Ya udah jawabannya udah pasti nggak bisa dong sebenarnya kan. Tapi lo bilang nggak bisa gitu. Nggak gue bales lah. Oh. Dan yang kayak gitu tuh banyak minta excuse kayak gitu lama-lama gitu. Karena udah ngerasa deket gitu-gitu. Make sense sih. Iya, nah lu siap-siap tuh kayak gitu. Untungnya cuma 1 semester. Cuman kalau gue ngerasa ya si special show ini yang Merdeka atau Party ini, berarti itu akan jadi salah satu dokumentasi lo ke anak-anak lo. Kan? Iya, dan yang sebelumnya juga begitu. Oke. Kalau lu ada digital downloadnya itu openingnya bumpernya anak-anak gua. Oke. Oh. Berarti dengan umur mereka udah 10 tahun nih, Yang gede umur 10 tahun. dia sudah bisa memahami materinya atau itu belum saatnya? Belum saatnya. Belum saatnya karena menurut lo dia belum bisa nangkap atau ada batas umur yang mau lo siapin? Dia belum bisa nangkep dan belum bisa nangkep lah. Oh. Sama kayak yang kita bahas 30 Septembernya juga ya. Iya. Itu tadi gue udah bahas belum sih? Apa kita di luar tadi ya? Tanggal 30 September. Kenapa tanggalnya harus 30 September Oke. itu kan? Karena pertanyaan anak gue soal apakah PKI itu beneran jahat atau enggak gitu kan. Anak lo nanya Anak gue nanya. di suatu hari tiba-tiba. Anak gue tuh punya kecenderungan istirahat ke perpustakaan, Dit. Wah keren, kayak gue dulu tuh. Yoi, Iya, gue iya. ngeliat, wah anak gue kayak ini anaknya Radit nih kayaknya. What? Dan pokoknya sampai satu hari dia udah bisa akses ini kan, TikTok, YouTube Short, konspirasi kan dia udah mulai keywordsnya. Oke. Jadi mungkin dia nyari PKI jahat, mungkin gitu kali ya. Oke. Tapi kan suka muncul konspirasi yang sebenarnya begini Iya, gitu. penjelasan segala macam. Makanya dia nanya PKI itu jahat atau enggak. Begitu gue terangkan ya nanti di spesial gue akan gue jelasin sih. Dan itu kan penjelasan yang kayaknya di umur dia juga emang belum ngerti gitu. Oke, itu di special show lo akan menjelaskan PKI itu jahat atau tidak? Iya. Waduh, ini Itu banyak keren yang beli nih banget. tiket nih kayaknya nih. Itu beneran karena pertanyaan anak lo jadi 30 September? Iya, Jadi iya. lo langsung nyari, oh kalau kayak Iya, gitu gue bikin bener. 30 September? Bener, karena gue akan ngebahas soal ini bukan mau menggugat apa yang terjadi di 30 September ya, lebih menjelaskan pertanyaan anak gue kenapa tanggal 30 September. Makanya promotor ke Comika kan, gue juga bilang, gue bahkan requestnya 2, gue mau Usmar Ismail, gue mau 30 September gitu, spesifik di situ. Kalau Dan itu dapat nggak dua-duanya. bisa lu penuhin, ya kita berarti nggak ketemu kerjasamanya saat itu gitu. Kebetulan berhasil ya, akhirnya works lah jalan di situ. Lo bilang ke Comika gitu. Oke, kamu mau ada pertanyaan ke Patra Ya. nih, dalam perjalanan panjang kamu nih mau nyoba open mic pertama kalinya. Lebih ke mungkin bukan pernyataan sih. Pertanyaan. Mungkin pernyataan. Pernyataan, statement, oke. Boleh. Kayak, berarti kalau mau stand up benar-benar gak ada batasan pembahasan ya, maksudnya kayak Oh bagus nih pertanyaannya. mau yang apapun, even yang mungkin kontradiktif sama orang-orang itu tetap bisa dibawain berarti ya. Maksudnya bukan berarti kita harus dapat agreement dari iya. orang gitu kan. Iya. Paling nggak setahu gue ya, mungkin Radit lebih paham ini. Paling nggak kan si stand up itu kan sebenarnya opini argumen lo kan. Sebenarnya kan lo berdiri berargumen kan. Sebenarnya kan itu kan. Makanya Dan lo stand up berargumen gitu kan ya. nggak harus setuju sepakat sama pendapat orang dulu kan. Dan pasti ada yang nggak setuju. Kalau argumen udah pasti ada Benar. posisi yang lain. Nah kalau gua hobinya memang kan dari ya kayak tadi kuliah kan gua hobinya mocking ya, kayak ngeledekin orang-orang aja. Nah makanya gue seneng tuh ya menggugat opini mayoritas sebenarnya kalau gua. Misalnya kayak lu punya keyakinan, gue tuh seneng banget kayak ada orang yakin banget nih. Lu yakin banget? Nggak tahu keyakinan tuh ini terus dia mikir ya juga ya gitu. Gue tuh seneng aja Iya, bikin orang kayak gitu sebenarnya. Tapi emang semua itu berangkat dari keresahan kita yang mau kita sampaikan dengan jujur dan tulus. Yang penting itu dulu. Jujur dan tulus. Iya. Nah, pada sebagian Penting orang sih. argumen-argumen yang berangkat dari sana itu ada yang argumen itu sifatnya mungkin secara tematik lebih luas ya. Benar. Kayak Panji ke politik, Betul. ke nasionalisme, Patra mungkin ke soal yang lain-lain tadi gitu Iya, kan. iya. Ada juga kami, mungkin termasuk aku juga, yang lebih remeh dan mikro sih. Iya. Kayak aku ngomongin orang di mall, ngomongin soal anak aku sendiri yang Ya, gimana ya, gitu, ya. ngomongin soal istri,
ngomongin soal komentar Instagram, maksudnya kan Iya, iya. kalau itu kan kejujuran dan keresahanku, skopnya mungkin lebih mikro aja gitu. Iya, Tapi iya. bukan berarti kita ngebatasin diri harus ini harus itu sih. Yang penting kita tulus kan Iya, nyampeinnya iya, Ya, tapi gitu. tuh jujurnya penting sih. Iya, Poin iya. jujurnya tuh penting banget. Ya kayak Ali Akbar ngomongin Momogi makin Betul, kecil aja. iya. Atau kayak Brata di Stand Up Fest cuman ngomongin pesawat baling-baling. Iya. Pesawat baling-baling? Iya, dia experience naik pesawat baling-baling dan itu tetap jadi set yang lucu sebenarnya Iya. gitu. Jadi Dan sebenarnya sebaliknya pun Iya. teman-teman di Sana Fest banyak yang bahasannya juga Iya, lebih Aneh-aneh, random. gila-gila Keras lagi. gitu. Lebih Jadi gila-gila benar-benar lagi. randomly apapun bisa Iya. dibahas Ya sebenarnya. tergantung kita punya keresahan apa, dan yang paling penting adalah kalau itu mengandung sebuah konsekuensi, kita siap, Siap, untuk mempertanggungjawabkan argumennya. Bener-bener. Makanya kalau gue lebih menyerang bukan personalnya, kalau pemikiran yang gue argumenin gue masih berani. Kayak feminisme kan sebenarnya gue nggak nyerang personal kan, tapi Iya, pemikiran iya, kan. Iya, kalau personal lain case. Iya kalau personal kayaknya isunya jadi personal Iya, gitu. jangan. Bener-bener. Kalau gue. Tapi itulah mahasiswa politik ya, maksudnya. Mahasiswa politik. Ya. Maksudnya perkembangan perubahan zaman dan semua pemikirannya berangkat dari gugatan-gugatan orang Iya benar. terhadap apa yang menjadi Masuk akal. pemikiran yang status quo gitu. Benar. Kita ngegugat itu terus Betul. sehingga ada dialektikanya gitu. Nah makanya kalau gue si Ladies Parking, gue salah satu happy-nya tuh bukan karena gue diserang, Dit. Jadi ketika si Ladies Parking itu viral, itu kan sampai beberapa portal kayak Narasi, Asumsi, Vice, itu jadi ngebahas ngutip Ladies itu? Parking. Jadi gue seneng karena akhirnya tuh jadi ada perdebatan di ranah sosial media. Pembahasan Perlu nggak lagi sih ya? ini Ladies Parking ini masih ada sampai sekarang gitu. Iya ya, menjadi dialektika yang dibahas. Iya, jadi di rame-rame. perdebatan dan di kolom komen juga ada yang pro ada yang kontra. Gue sih senangnya jadinya menimbulkan perdebatan di situnya juga sih sebenarnya gitu. Oke, buat teman-teman yang nonton yang mau lihat show-nya Patra, itu tanggal 30 September Ya. di Usmar Ismail, Merdeka atau Party. Ya. Tiketnya bisa dibeli di? Di tix.comika.id per September sih harganya normal 250.000. Itu ada kelas-kelasan atau? Enggak, kan cuma 400. Lo ada kelas ya waktu di Usmar ya? Gua nggak ada. Iya enggak, langsung Oke. siapa cepat dia dapat kursi aja. Pembukanya ada perempuan-perempuan. Jadi kalau yang lu mau datang seumuran lu dapat perspektif dari opener-opener gua. Wah, ih. Yoi. Iya. Itu nanti ada siapa aja opener? Firda sama Alma. Oke, makasih semua Ya. yang udah nonton ya. Dadah.